Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Bahkan Tuhan tetap menolong kami, memampukan kami pada pagi hari ini bisa kami beribadah. Seminggu lamanya Tuhan tetap memberkati kami, bahkan menolong kami. Kami menyerahkan semua kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami mensyukuri dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Mari kita angkat pujian, setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang sekalian, dalam kehidupan kita pada minggu yang lalu tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah, dan di hadiratnya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu marilah kita masing-masing mengaku dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Marilah kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami dan mendukakan hati-Mu ya Bapa. Demikian pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan sucikanlah kami dari segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah berkat dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk dapat membenci segala kejahatan
Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Bapa. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah. Hapuskan dosaku. Dan dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah memperdamaikan dirinya dengan dunia ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kita, maka baiklah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai, agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Marilah kita membaca firman pengarahan yang terambil dari Mazmur 133 Jemaat menyimak dengan Alkitab masing-masing, saya yang membacakannya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan menyertai berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan membaca hari lepas hari. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan oleh hambanya, kita mengangkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi
sekalian yang menyaksikan acara ini, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami saat ini berada di rumah kami masing-masing, mengikuti acara ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah tercurah berkat-Mu atas kami oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu dalam berkat syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Mu kami ada hari ini Tuhan, dan kami beribadah kepada Tuhan dan memberikan waktu yang khusus di mana Tuhan Yesus kami dapat bersekutu bersama-sama dengan Tuhan di pagi yang indah ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini, kiranya tangan-Mu yang menyertai memberkati kami dan menyertai dan mengiringi langkah kami ya Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati negeri kami ini Tuhan Yesus, dalam masa-masa Tuhan menghadapi new normal yang akan pemerintah cetuskan. Kiranya bangsa ini Tuhan Yesus melewati hari-hari yang sulit ini dengan kekuatan dan tuntunan-Mu. Berkati Tuhan Yesus para tim medis, dokter, dan juga Tuhan para relawan yang menghadapi COVID-19 ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Urapan-Mu yang penyertaan-Mu Tuhan menyertai berkati mereka Tuhan, mampukan mereka untuk melewati masa-masa ini dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap orang-orang yang terpapar virus ini. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, kiranya tangan-Mu menolong memberkati, pulihkan mereka oleh bilur kuasa darah Tuhan yang bekerja, yang menyertai memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka keluar menjadi pemenang dan juga Tuhan mereka sembuh dari Tuhan Yesus virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu M. Boris Manung Khalid, untuk Ananda Mardian Enda Stefanus. Kami berdoa biarlah berkat-berkat Tuhan tercurah kepada mereka yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia ini. Dan biarlah Tuhan penyertaan dan pengasihan-Mu menyertai memberkati mereka, mengiringi langkah-langkah mereka dengan kemampuan dan hikmat kasih karunia Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam hati mereka, sehingga mereka keluar Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang semakin diberkati oleh Tuhan. Hidup Tuhan sungguh-sungguh Tuhan dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dalam seluruh jemaat. Diberkatilah usaha dan pekerjaan anak-anak Tuhan. Diberkatilah apa yang mereka tanam, diberkatilah apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, sehingga mereka selalu akan ada makanan dan minuman oleh tangan Tuhan yang memelihara mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan, baik untuk Ibu Ningsi, Ibu Esi Maya Putri, dan Ibu F. Tobing dan juga pemulihan Ibu Sudarwati kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya tangan Tuhan menolong para ibu-ibu ini dalam masa kandungan dan kehamilannya Tuhan, Kau memberkati. Biarlah anak yang dikandungnya Tuhan dalam penyertaan Tuhan dan dalam berkat Tuhan. Dalam masa-masa Tuhan Yesus mereka rindu untuk mengumpulkan berkat-berkat Tuhan dalam masa persalinan. Tuhan, kiranya Engkau mencukupkannya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pendidikan anak-anak dan pekerjaan mereka. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, yang jauh maupun yang dekat. Kami berdoa Tuhan, diberkatilah mereka Tuhan, diberikan kepintaran, hikmat, kasih karunia dalam mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan anak-anak kami yang jauh Tuhan Yesus yang tidak bersama dengan kami, diberkatilah mereka Tuhan Yesus untuk boleh Tuhan Yesus melewati hari-hari yang sulit ini dengan iman percaya mereka, walaupun jauh dari orang tua, tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan yang terbaik boleh mereka nikmati dan alami dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bang Andes. Kami berdoa pada bulan Juli Tuhan Yesus akan masuk Tuhan Yesus dalam masa-masa Tuhan ujian skripsi. Kami berdoa biarlah kiranya tangan Tuhan menolong memberkati, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan Tuhan dalam menghadapi Tuhan ujian skripsi ini. Tuhan, mampukan hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dosen Tuhan Yesus, untuk mempertanggungjawabkan Tuhan karya tulisnya Tuhan di hadapan para dosen-dosennya. Kami berdoa juga rencana ke depan untuk hamba-Mu ini dalam seluruh kegiatan pelayanannya. Tuhan, Kau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk renovasi gedung gereja lama dan pastori. Kami serang dalam tangan pengasihan-Mu. Diberkatilah Tuhan Yesus, tangan-tangan ini memberi dengan sukacita untuk mengumpulkan Tuhan persembahan ini untuk
terselenggaranya seluruh pelayanan Tuhan Yesus dan pembangunan ini. Kami juga berdoa untuk MPH Sinode dalam seluruh program pelayanan pembangunan dan gedung serbaguna ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu. Diberkatilah Tuhan tukang-tukang, diberkatilah tangan-tangan yang beri, dan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk mencurahkan berkat sehingga gedung serbaguna ini dapat selesai dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk rumpun suku Batak, suku Ala, suku Klut, suku Mandailing, dan suku Singkil. Kami serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu untuk suku-suku ini diberkati oleh Tuhan. Suku ini ada di hati dan di pikiran Tuhan dan di rencana Tuhan. Dan biarlah suku ini Tuhan Yesus mendapat sentosa dan damai sejahtera berlipat kali ganda dari Allah yang menyertai memberkati suku ini sehingga suku ini bersukaria di hadapan Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Berbicaralah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi dan berkati hati dan pikiran kami, untuk kami ditemukan oleh Allah menjadi orang-orang yang menjadi pendengar dan pelaku akan kebenaran firman Tuhan yang hidup. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana Roh Kudus pada hari ini, pencurahan Roh Kudus atau pencurahan Pentakosta. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai yang ke-47. Kisah Para Rasul 2, ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. Saya percaya bahwa kita yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, kita semua dalam keadaan sehat, kuat dalam Tuhan, sehingga kita dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membacanya dan kita simak dalam kitab kita masing-masing dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai yang ke-47. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saya ulangi di ayatnya yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan satu tema untuk kita renungkan pada hari ini, yaitu gaya hidup yang disukai. Sesuai dengan teks firman Tuhan yang saya ulangi tadi dari ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Nah, kepribadian seseorang tercermin dari gaya hidupnya sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45, firman Tuhan katakan demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ulangi sekali lagi bahwa kepribadian seseorang tercermin dari gaya hidupnya sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita masih memperingati hari Pentakosta, dan tema hari ini yaitu gaya hidup yang disukai. Tentu semua kita ingin disukai, tentu kita ingin disenangi dan dicari orang, dan dirindukan oleh orang, dan diinginkan oleh kehadiran kita oleh semua orang, dan kita rindu untuk kita dipakai oleh banyak orang untuk menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika jemaat mula-mula bertambah banyak, ketika hari Pentakosta terjadi, dan ketika
Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menginjili, berkhotbah kepada banyak orang, dan pada saat itu ada berapa ribu orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka bertambah banyak, dan kemudian ternyata mereka yang bertambah banyak itu, hal yang menarik yang kita baca teks firman Tuhan hari ini tentang gaya hidup yang disukai banyak orang, gaya hidup orang percaya yang disukai oleh banyak orang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ambil Bapak Ibu yang dikasih Tuhan salah satu kata, yaitu kata kalimat yang disukai orang banyak. Nah, ternyata dalam terjemahan Yunaninya ini memakai kata charis. Nah, charis dalam bahasa Yunani ini mengandung maksud, yaitu Tuhan menggerakkan kasih karunia-Nya untuk orang-orang percaya mendapat kasih dan kesenangan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya mereka menjadi orang yang disenangi, orang yang diingini kehadirannya dan dirindukan. Nah, oleh karena apa? Oleh karena Tuhan meletakkan kepada orang-orang yang ada di luar, Tuhan gerakan kasih karunia-Nya sehingga dia menjadi orang yang mendapat kasih karunia, orang yang mendapat kesenangan, orang yang mendapat hal yang dirindukan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan tanpa sebab kemudian Allah menggerakkan hati banyak orang untuk orang tertarik dengan ajaran jalan Tuhan pada saat itu tentang Yesus Kristus Tuhan. Bukan tanpa sebab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya orang-orang juga akhirnya mau mengikuti jalan Tuhan. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada gaya hidup yang berbeda yang dicatat dalam Kisah Para Rasul ini juga, yang membuat juga banyak orang akhirnya jatuh hati kepada ajaran jalan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maukah kita pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, untuk aku mau Tuhan untuk diubahkan, aku mau Tuhan memiliki gaya hidup yang seperti yang tercatat di Kisah Para Rasul ini, ataukah kita pesimis kepada hati kita atau kepada keadaan yang hari ini kita alami? Apakah mungkin itu terulang kembali? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari, ada 3 kunci untuk gereja mula-mula pada saat itu, sehingga gaya hidupnya disukai oleh banyak orang pada saat itu. Dan saya rindu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini juga, bersama-sama dengan saya kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau supaya kita disenangi oleh orang banyak. Kita mau kita dipakai untuk menjadi berkat. Kita mau kita dimanapun kita berada, kita dicari-cari orang karena kita disenangi oleh orang. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian yang pertama ayat yang ke-42 firman Tuhan katakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, hal yang menarik Bapak Ibu, gaya yang disukai oleh orang-orang pada saat itu Bapak Ibu, dalam murid-murid yang berjumlah bertambah banyak, dan kemudian mereka Bapak Ibu berkumpul bersama-sama. Ada sesuatu hal yang menarik yang mereka lakukan, yaitu apa? Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam pengajaran. Nah, kata bertekun dalam pengajaran ini memakai satu kalimat dalam Yunani, yaitu en proskartereo. En proskartereo. Artinya, untuk setiap orang saat tanpa henti mematuhi pengajaran rasul-rasul. Artinya, mereka harus memiliki waktu, harus disiplin, harus taat menggunakan waktu-waktu yang ada, dan tunduk dengan waktu-waktu yang ada untuk mereka menghidupi dan mematuhi ajaran firman Tuhan atau rasul-rasul pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ditanyakan kepada diri kita hari ini, sudahkah kita menjadi orang-orang percaya yang berpegang teguh kepada firman Tuhan? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan? Sudahkah kita didapati menjadi orang-orang yang mematuhi pengajaran akan firman Tuhan, bertekun dalam pengajaran, berpegang kepada pengajaran?
Ataukah justru kita memilah-milah mana pengajaran yang enak dan kemudian mana pengajaran yang sulit, dan yang enak kita ikuti dan yang sulit kita abaikan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita mau menjadi orang yang disukai oleh banyak orang, bukan berarti Bapak Ibu kita mau melakukan apa yang diinginkan oleh orang. Tidak. Tetapi justru pada ayat ini firman Tuhan katakan bahwa mengapa mereka disukai? Karena kehidupan kerohanian mereka, kehidupan pribadi mereka mencerminkan pengajaran rasul-rasul, sehingga mereka menjadi orang yang disenangi oleh banyak orang. Nah, perhatikan dalam Kolose 3 ayat 16 sampai dengan 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di dalam kita. Biarlah firman Tuhan itu tinggal di dalam kita. Biarlah firman itu bercokol di dalam diri kita, hidup di dalam diri kita. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berkatakan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini perkataan kita sudah menjadi berkat? Apakah hari-hari ini perkataan kita justru perkataan-perkataan yang pahit, yang memaitkan hidup orang banyak dan memaitkan hidup diri kita? Ataukah kita menjadi orang-orang yang mengeluarkan ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran kebencian yang kita tanamkan kepada diri kita dan kepada diri orang, sehingga membuat kita tidak bisa bertumbuh dan kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang disukai oleh banyak orang, karena mulut kita penuh dengan kepahitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik mengapa mereka disenangi. Karena mereka menghidupi perkataan Kristus. Rasul-rasul ini menghidupi perkataan Kristus. Murid-murid berpegang teguh kepada firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena kalau kita menghidupi firman Tuhan, maka kepribadian kita akan seturut dengan firman Tuhan itu sendiri dan menjadi gambaran akan diri kita terhadap firman Tuhan itu sendiri, sehingga kehidupan kita semakin diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang sehari tiap-tiap hari diperbarui oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita masih mulut kita penuh dengan kepahitan, kalau kita hidup kita penuh dengan pesimis dan kehilangan pengharapan dan kekuatan kita, mari kembali kepada firman Tuhan ini. Kalau kita mau menjadi berkat, kalau kita mau hidup disenangi oleh banyak orang, bukan melakukan apa yang orang senangi untuk kita lakukan, maka orang senang kepada kita. Tapi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan itu sendiri, maka orang pun akan senang kepada kita, orang akan bersuka kepada kita, dan orang bisa mencari kita, karena kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang kedua, ayat 44 firman Tuhan katakan demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, ini menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kata bersatu dalam teks ini memakai kata epi, dalam bahasa Yunani yang memiliki maksud untuk tetap pada posisinya, yaitu kasih. Artinya mereka bersatu, artinya adalah mereka, Tuhan menghendaki supaya engkau tetap pada posisimu saat ini ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketika engkau menggebu-gebu kepada Tuhan, ketika engkau memiliki jatuh cinta kepada Tuhan, hendaklah engkau pada posisi itu senantiasa dan engkau tetap ada di dalamnya. Di dalam apa? Kasih. Karena Kristus adalah kasih, maka tetaplah dalam posisi tersebut. Jangan keluar dari posisi itu, tetapi hiduplah dalam posisi itu dan tinggallah dalam posisi itu.
Ada istilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersatu kita teguh, bercerai kita porak-poranda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, istilah ini Bapak Ibu bukan istilah-istilah kosong yang tanpa arti. Sebab inilah yang Tuhan doakan di Taman Getsemani pada saat itu dalam Yohanes 17 ayat 11. Yohanes 17 ayat 11 firman Tuhan katakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya apa? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tuhan menghendaki kesatuan, Tuhan menghendaki keunitian, Tuhan menghendaki kebersamaan untuk tetap pada posisinya dalam kasih ilahi yang mengikat mereka ketika mereka pertama-tama jatuh cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan mau supaya mereka menjadi satu sama seperti kita yang adalah kasih itu sendiri. Sesuai dengan tema dan kerinduan kita GKI Karangjaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selalu di selebaran itu Bapak Ibu, ada Bapak Ibu kerinduan kita, harapan kita, cita-cita kita kepada Tuhan dan doa kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah bertumbuh dalam firman Tuhan dan kemudian bersatu hati, dan kemudian yang ketiga adalah melayani jiwa-jiwa. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketiga hal inilah Bapak Ibu yang kita bersama-sama berdoa supaya nyata dari panggilan ilahi itu sendiri, supaya kamu bersatu sama seperti Bapa dan aku adalah satu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam teks ini, mereka bersatu hati dan kemudian mereka menjual harta milik kepunyaan mereka dan membagi-bagikannya kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Kadang-kala Bapak Ibu yang dikasih Tuhan muncul yang namanya ego. Dan kemudian dia berkata dalam hatinya, enak sekali kita bantu dia, sedangkan aku pun sedang mengalami yang namanya kesusahan. Aku mau bantu orang yang susah sementara aku dalam keadaan susah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ego atau kepentingan diri sendiri akan mematikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kasih dan panggilan untuk menjadi satu. Sehingga membuat kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang muncul adalah rasa iri hati, kedengkian dan amarah. Marah karena orang berhasil dalam hidupnya. Marah karena orang diberkati, marah karena dia memiliki sesuatu, dan cilakanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia senang kalau orang susah. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi satu. Dalam firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidupan dalam dosa. Tuhan memanggil kamu untuk keluar daripada dosa, dan oleh karena itu maka kamu jangan mengambil kesempatan lagi untuk tercimpung dalam dosa, tetapi melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Inilah panggilan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan bagi kita untuk kita renungkan. Layanilah seorang lain dengan kasih. Ini adalah panggilan kita untuk menjadi berkat sehingga kita disukai oleh banyak orang. Justru kita tidak akan menjadi berkat kalau kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan masih mementingkan ego. Kita masih memegang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tentang kepentingan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini, jangan buat kehidupan kita mengambil kesempatan untuk kembali hidup dalam dosa, tetapi lainlah seorang yang akan yang lain dengan
kasih. Inilah yang membuat mereka disukai oleh orang banyak. Mengapa? Oleh karena mereka ingin menjadi berkat. Bukankah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan orang percaya adalah menjadi berkat? Sejak zaman Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari sanak familinya, dari keluarga bapak dan ibunya. Bukankah dia dalam panggilan utama bagi hidupnya Abraham adalah engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan ketika kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, berkat Abraham secara rohani itu diturunkan kepada kita. Dan panggilan kita adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mengapa sekarang kita memikirkan bahwa aku lebih penting daripada yang lain? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tepis itu semuanya. Tinggalkan ego, karena firman Tuhan, jangan membuat diri kita mengambil kesempatan untuk hidup kembali kepada dosa. Tapi layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Bapak Ibu, Paulus memperingatkan kita dalam Galatia 5 ayat yang ke-15. Tetapi, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Yang akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak mengenapi apa yang Tuhan doakan di Taman Getsemani untuk menyatukan kita dalam satu hati bersama dengan Tuhan. Justru kita saling membinasakan. Maka sesungguhnya kasih tidak ada pada kita Bapak Ibu kalau kita saling membinasakan. Justru Allah menghendaki kita bersatu sama seperti Kristus dan Bapa adalah satu. Mereka tidak saling memusuhi satu dengan yang lain. Mereka memberitakan tentang kerajaan Allah dan tidak saling mengungguli diri mereka sendiri. Mereka memiliki kesatuan, bukan berarti mereka berdiri sendiri dan tidak perlu dengan yang lain. Mereka satu kesatuan. Mereka tiga pribadi yang memiliki satu kesatuan yang disebut dengan Tuhan. Dan mereka tidak akan pernah bisa dipisah-pisahkan karena mereka unity di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-46. Firman Tuhan katakan demikian, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dan kemudian ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, mereka bertekun dan sehati di dalam bait Allah, itu dulu. Kemudian yang kedua, memecah-mecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir. Nah, ini menarik, ada dua hal yang dikemukakan sehingga membuat mereka disukai oleh banyak orang pada saat itu. Yang pertama, mereka berkumpul di rumah ibadah. Mereka bertekun dan sehati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mungkin mengalami kejenuhan oleh karena kita sudah berapa lama kita tidak ibadah di gereja. Kita rindu untuk beribadah di gereja. Kita mau supaya bagaimana caranya supaya kita beribadah di gerejanya. Tetapi Bapak Ibu, dalam situasi kondisi yang hari-hari ini kita alami berhubungan dengan virus COVID-19, maka itu urung untuk kita lakukan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita Bapak Ibu untuk memelihara kerinduan itu. Penting bagi kita untuk memelihara kerinduan itu. Jangan pernah Bapak Ibu berpikir bahwa ini adalah awal dari segala sesuatu dan kemudian kita tidak perlu lagi dengan beribadah bersama dengan saudara seiman dan kemudian kita tinggalkan persekutuan dengan saudara seiman dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita beralih ke tempat yang lain, media yang lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik. Perkembangan zaman dalam segala kecanggihan teknologi, smartphone, aplikasi media sosial, dan hal lain sebagainya Bapak Ibu untuk menunjang seluruh kegiatan pelayanan secara multimedia tidak akan pernah menggantikan posisi hati kita Bapak Ibu yang rindu untuk masuk dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Bersama-sama beribadah di bait-Nya. Juga bukan sebagai ukuran iman atau persekutuan kita kepada Tuhan dan sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, media hanyalah sebuah media
Yang membangun Bapak Ibu sebenarnya iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi yang dimaksud Bapak Ibu mereka bertekun sehati di bait Allah, ini adalah satu panggilan orang percaya untuk bersama-sama Bapak Ibu berkumpul untuk saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, media hanya sebagai sarana Bapak Ibu, tetapi tidak menggantikan posisi iman orang percaya, tidak menggantikan persekutuan orang-orang percaya sesamanya dengan orang-orang percaya yang lain Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu, tidak dapat digantikan dengan apapun. Sejak zaman dahulu sampai sekarang ibadah di rumah Tuhan tetap Bapak Ibu diselenggarakan, dan gedung khusus untuk ibadah seperti gedung gereja itu harus tetap Bapak Ibu mencerminkan persekutuan-persekutuan orang percaya di dalam tubuh Kristus. Bagaimana Pak kalau misalkan gereja dibongkar? Bagaimana kalau gereja itu dihancurkan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap Bapak Ibu tempat untuk di mana orang-orang percaya berkumpul, ada satu tempat Bapak Ibu. Dan tempat itu akan disebut dengan gereja. Apapun bentuknya, apapun jenisnya, apapun bahannya, apapun materialnya Bapak Ibu, itu akan disebut dengan gereja di mana tempat untuk beribadah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan di ayat 46. Mereka datang bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Walaupun mereka sudah mencari orang yang percaya kepada Kristus, mereka tidak meninggalkan bait Allah yang pada saat itu adalah yang disebut dengan sinagoge, tempat ibadahnya Yahudi. Mereka tidak memisahkan diri karena mereka Bapak Ibu menganggap bahwa mereka bukanlah orang yang dipisahkan menjadi orang yang bidat pada saat itu dalam hati orang-orang percaya. Mereka adalah tetap orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Yesus, dan mereka adalah memiliki kewajiban untuk beribadah di sinagoge pada saat itu. Dan mereka tidak ada niat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk membuat satu Bapak Ibu rumah ibadah khusus yang disebut dengan rumah khusus orang Kristen. Tidak pada saat itu. Justru mereka Bapak Ibu rindu untuk bersama-sama berkumpul yang disebut dengan bait Allah, dan juga pada saat itu yang disebut dengan sinagoge dalam rumah ibadat Yahudi. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita hidup di zaman yang modern, bukan berarti menggantikan persekutuan kita dengan orang percaya. Kemudian yang kedua, memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing. Inilah gereja yang sebenarnya. Gereja yang sebenarnya adalah bersekutu bersama-sama dengan orang percaya di satu tempat. Dan dalam persekutuan itu mereka memecah-mecahkan roti, artinya ada perjamuan kudus. Dan kemudian mereka dengan sehati dan bergembira dengan tulus hati. Mereka bersuka di dalam Tuhan. Mereka bersyukur di dalam Tuhan. Mereka tidak bersungut-sungut dan kemudian berkata, apa yang hendak kami makan dan minum. Mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena semuanya Tuhan telah pelihara. Semuanya Tuhan telah sediakan dalam hidup mereka. Mereka mulai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan mereka akhirnya disenangi oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adakah hari-hari ini kita memiliki kerinduan dan kemudian ingin membagikan dengan teman-teman kita yang tidak mampu? Biasanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di gereja ada yang namanya perjamuan kasih. Di dalam perjamuan kasih itu biasanya jemaat-jemaat ada membawa sesuatu untuk dipersembahkan di gereja dan kemudian dinikmati bersama-sama. Bapak Ibu, mari budayakan hal itu. Saya katakan mari budayakan hal itu. Karena firman Tuhan katakan dalam teks firman Tuhan ini ayat 47, ayat 46, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Artinya Bapak Ibu, dalam persekutuan bukan persoalan makan dan minum, tapi persekutuan di mana mereka bersama-sama, duduk bersama-sama, bergembira bersama-sama dengan tulus hati. Karena tidak tercatat Bapak Ibu makan apa mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Persekutuan dibangun dengan cara apapun itu penting. Nah dalam teks ini Bapak Ibu, mereka makan dan minum.
Mungkin ada persekutuan Bapak Ibu, hobi hobi yang sama, kita duduk bersama-sama, kita bercerita tentang firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama dengan hobi yang sama, kita duduk bersama-sama. Hal apapun Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk yang namanya label tadi Bapak Ibu, persekutuan. Hanya Bapak Ibu alatnya aja yang macam-macam. Dan salah satu kisah para rasul dicatat bahwa mereka bergilir makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang percaya. Tuhan memanggil kita untuk berbagi dengan saudara-saudara seiman. Nanti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau COVID sudah selesai, mari kita memiliki hati dan kerinduan. Apa yang bisa aku bagikan dengan jemaat-jemaat Tuhan? Apa yang bisa aku persembahkan untuk Tuhan, untuk kita nikmati bersama-sama? Mari kita memiliki kerinduan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Aku mau rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Aku mau untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman untuk membangkitkan imanku. Sehingga kekuatan, pengharapan, penghiburanku untuk tetap ada. Oleh karena apa? Yang pertama, Tuhan ada bersama-sama denganku. Allah yang Immanuel yang bersama-sama dengan kita. Yang kedua, ada saudara-saudara seiman yang menguatkan kita dalam Tuhan. Jangan jauhkan diri kita dari persekutuan yang seperti orang-orang di luar sana yang melakukannya. Tetapi menjelang hari Tuhan, ingatlah satu hal, semakin giatlah dalam bersekutu bersama dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini kami renungkan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini kami alami dan nikmati bersama dengan Tuhan. Dalam hari pencurahan Roh Kudus yang kami alami pada hari-hari ini, Roh Kudus itu lembut, Roh Kudus itu penuh dengan belas kasih, Roh Kudus itu sesuatu yang kuat untuk menanggung segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, dan ia memiliki pengharapan di dalam Kristus yang memberikan kekuatan untuk kami menunggu dan menanti janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi dan berkati jemaat pada hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, lawat mereka. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Bawa mereka menjadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Panggilan orang-orang percaya adalah menjadi berkat dimanapun mereka saat ini berada. Bukan karena kami Tuhan memiliki segala-galanya, bukan karena kami kaya akan segala-galanya, karena kami memiliki Kristus yang membawa kami, memanggil kami untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga kami disenangi, disukai oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini kami renungkan. Urapi, berkati kami dan jadikan kami berkat bagi saudara-saudara seiman dan bagi banyak orang, sehingga kami genaplah firman Tuhan yang tertulis bahwa kami satu di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kehidupan kami. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita memberikan persembahan, tapi sebelumnya dengarkanlah arahan firman Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk diukurkan di dalam ribaanmu. Mari kita ngangkat pujian. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergema.
kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah memberkati kami, bahkan menolong kami. Kami sudah memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Terimalah persembahan ini sebagai ukupan yang harum di hadapanmu. Begitu juga Tuhan, terimalah hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang memuliakan namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian penutup, kuberi kemuliaan dan hormat. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan hormat bagi Allah di tempat maha tinggi. Oleh karena rahmat dan pengasihan-Mu, hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur penyertaan dan pengasihan-Mu Tuhan Yesus yang menyertai kami. Dan pada hari ini Tuhan Yesus kami akan menghadapi hari-hari yang ada di depan kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Bapak Kambaren. Kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu. Hari ini hamba-Mu ada di rumah sakit Tuhan. Oleh karena bagian perut Tuhan mengalami sakit. Tuhan, ada beberapa jemaat Tuhan tidak bisa Tuhan melayat oleh karena situasi dan kondisi hari-hari ini yang kami hadapi. Tapi kami percaya penghiburan yang sejati itu datangnya daripada Tuhan, yang memberikan kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan, memberikan dukungan kesehatan pemulihan yang terbaik Tuhan Yesus daripada Tuhan turun ke atas hamba-Mu ini. Tuhan, diberkatilah Tuhan Yesus, perut yang sakit mengalami pemulihan oleh bilur kuasa darah Tuhan. Tuhan angkat segala kelemahannya. Dia rindu Tuhan mengalami pemulihan dan kesehatan. Diberkatilah Tuhan Yesus untuk juga Tuhan Yesus untuk Ibu Tarigan. Kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu, biarlah pemulihan dan berkat Tuhan tercurah bagi keluarga ini yang merawat Tuhan Yesus dan juga mendukung kesehatan hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan baginya. Berkati ibu ini Tuhan Yesus supaya Tuhan kuat dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkannya. Berkati anak-anak yang ada di Medan. Berkat-Mu tercurah Tuhan kepada anak-anak.
anak-anak mereka rindu untuk berkumpul bersama orang tuanya. Tapi Tuhan, hari-hari ini, keadaan hari-hari ini Tuhan Yesus, biarlah itu semuanya, kerinduan itu Tuhan, Engkau yang memuaskan keluarga ini. Tuhan, Engkau yang memberkati keluarga ini sehingga kerinduan itu Tuhan ada Tuhan letakkan di hati Tuhan dan di pikiran Tuhan untuk mereka Tuhan, sehingga mereka bersyukur kepada Tuhan, dipelihara baik oleh tangan Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita dengan selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan, mengarahkan wajah kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, penyertaan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. 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 Saat duduk sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.